Pidana adalah untuk apa? Efek jerah. Efek jerah. Efek jerah. Jadi tadi contohnya delik aduan itu ya yang bisa dicabut tanpa adanya perdamaian itu pasalnya apa aja? Tadi perzinahan tadi ya. Ada perzinahan, pencurian dalam keluarga ada bang. Ada beberapa pasal, hanya beberapa doang itu bang. Makanya yang gue bilang dia tidak setiap pasal 367, 370, 376. Terus kalau yang itu Prof, yang delik aduan harus ada dading pasal Nah. 378 tadi. Enggak, gini. Dading itu adalah perdamaian, surat perdamaian, akta perdamaian. Jadi itulah sebagai apabila di kemudian hari ya kan ternyata pihak pelapor menuntut kembali perkara ini, kok perkara ini tidak dijalankan. Nah, itulah sebagai dasar bahwa para pihak sudah berdamai. Nah, Itu adanya. Yang gue bilang tadi tuh. kalau itu benar, Bi. Yang Abi bilang benar. Nah, makanya ada Itu gue enak dengernya bro. Tapi yang dibilang tadi gitu loh. iya. Gini, Bi, ya. Ada pun juga sudah ada dading nih. Misalnya, ada juga perkara itu harus dijalankan lewat putusan pengadilan. Ada, Bi. Iya. Ada. Ada juga bukan serta merta adanya dading, ya. Ini makanya, ya kan, makanya ketidak adanya dengan tidak adanya pasal khusus yang mengatur, ya kan, itu hanya norma-norma hukum. Gini, Bi. Pidana adalah untuk apa? Efek jerah. Jangan dipotong dulu, jangan dipotong. Makanya itu norma-norma yang dipakai, sehingga makanya kalau mau dading kita pasti ngasih polisi. Nah polisi kalau kita sudah dading misalnya, kita mau cabut, oh nggak bisa pak, ini hukum jangan kalian mainkan, nggak ada di undang-undangnya pencabutan laporan ini. Kalau untuk pasal ini 378 misalnya, nggak bisa. Berdalillah juga polisi, perkara tetap naik misalnya. Ya udah, biarkan jaksa itu, nah nanti peringanan di pengadilan, karena di pengadilan dipelajari bahwa telah ada perdamaian, ya udah jadi ringankan sama hakim. Namun jika kita koordinasi sama penyidik ya udahlah bang, damai aja, ya udah nanti berdasarkan sini penyidik beralaskan restoration of justice, ultimum remedium, bahasa-bahasa dia lah. Nah disitulah Remedium apa sih? over Pengertian ultimum remedium apa sih, Bi? Bi, pengertian nih ya, lihat ultimum remedium. Kok ada ya damai? Nah, itulah pengertian ultimum remedium. secara adat, selesaikan secara adat. Secara musyawarah itu upaya hukum, musyawarah itu upaya hukum loh. Mediasi itu upaya hukum. Upaya hukum terakhir ialah ultimum remedium. Iya, benar. Jadi begini, ultimum remedium bukannya perdamaian. Pidana adalah ya Bukan aduan jalan hukum yang terakhir. nanti ini penyidik, ya kan? Ya udahlah, kenapa nih? Kenapa? Ya mereka mau menempuh upaya mediasi gitu kan? Ultimum Alasan polisi remedium. itu, jadi dia tempuhlah mediasi. Kita kan bicara sudah ada pidananya. Dengar, Prof. Dengar, makanya jangan dipotong-potong. Capek ngomong. Sudah Jadi ada. gini, alasan polisi itu
Alasan polisi itu kayak kemarin nih. Ya udah kita kasih kesempatan Egi untuk mediasi. Mama ini. Nah, ada pihak-pihak, wah kenapa dikasih kesempatan? Ya jika memang ada upaya-upaya sebelum ke sudah ada pidana ini pun tetaplah bisa ditempuh perdamaian. Kan seperti itu. Karena ya itu tadi pidana ini kan ialah ultimum remedium, langkah terakhir ya. Kalau monggo kalau bisa ditempuh jalan-jalan lain sebelum ke pidana. Nah, oke, terjadilah mediasi, barulah terjadilah perdamaian. Nah, perdamaian sendiri polisi juga membuat ya udah ini restorasi of justice. Dimana perdamaian seperti itu. Itu maksudku. Jadi ini Prof, lo jangan kalau gua berbicara ya, makanya agak kurang nyambung gitu loh. Ketika menurut lo salah di sini, padahal pengertian luas. Jadi lo kalau melihat itu jangan sisi depan. Lihat itu dalam utuh. Hukum itu harus logika dijalankan, penalaran dijalankan gitu loh. Gua nggak ngomong perdamaian itu ultimum remedium, gua nggak ngomong begitu. Gua ngomong alasan-alasan penyidik. Itu loh. Jadi kalau pemalsuan itu harus ada akibat dari pemalsuan itu sudah merugikan, dan yang merugikan kan melapor atau membuat aduan. Ya kan? Ya kan begitu. Nah, setelah sudah delik aduan, sudah dibuatkan LP, ya kan? Itu berdasarkan perdamaian atau berdasarkan atau bisa dicabut dengan sendirinya. Apa dasar pencabutannya? Nah, itu Ya, tadi yang ada sesuai dengan pembahasan tadi. Perdamaian bang, sama aja, nggak ada bedanya. Apa bedanya? Kalau kita perdamaian, misal Bang Indra memalsukan KTP, minjem uang sama abang percayalah karena abang pegang KTP, ternyata KTP palsu kan? Nah, abang gugat lah dia, penipuan masuk, pemalsuan deh abang menggugat, abang lapor polisi, terus sama, ya harus ada perdamaian. Bang Indra ketakutan, ya udahlah uang dikembalikan, damailah di situ, damai. Ya, artinya untuk mencabut LP di kepolisian harus ada perdamaian, tidak bisa mencabut kalau sudah dimaafkan, itu maksudnya. Nggak bisa, ya betul bang, harus ada perdamaian. Jadi harus Ya, berarti dia adalah masuk delik aduan yang absolut tadi. absolut. Gimana, Prof? Ya, gini, kalau nih karena kita lihatlah contoh peristiwa hukum yang termasuk delik aduan, diantaranya ya kan, bla bla bla. Nah, terus delik biasa diantaranya pencurian, penipuan dan penggelapan uang. Nah, nih lihat nih. Iya, terus lanjut. Ah, jadi perlu diingat bahwa delik aduan memiliki batas waktu pengaduan. Kalau delik biasa itu ya, dia perkaranya itu walaupun ada akta perdamaian, ya itu harus melalui putusan pengadilan. Tadi yang kubahas itu adalah pemalsuan. Apakah dia masuk aduan absolut atau relatif? Artinya bahwa pencabutan laporan harus ada akta perdamaian atau surat perdamaian antara pihak, atau hanya menggunakan alasan pemaaf aja. Itu apa Kita ke lihat, 362? kalau pemalsuan yang 263. sifatnya dokumen negara, ya, dengan pemalsuan yang sifatnya kayak di luar dokumen negara, itu kalau dokumen negara tidak ada yang namanya akta perdamaian. Bukan tidak ada perdamaian, dia menggunakan KUHP, dia menggunakan undang-undang lain. Ada juntonya. Menuntut produknya, siapa yang membuat produk, contoh KTP dipalsukan, bisa menuntut di undang-undang Adminduk atau undang-undang Dukcapil. Yang menuntut siapa ya, Kemendagri misalnya gitu. Nah, ya. Gitu. Iya, jadi undang-undang khusus yang mengaturnya, Iya, Nah, itulah juntonya. Dia tidak berdasarkan aduan lagi, langsung ada pasal atau aturan lain yang lebih khusus mempidanakan dia kan. Nah, kita berbicara mengenai mengenai di luar dokumen negara. Sebentar bang. Kenapa kan
Prof tadi jika negara melaporkan tidak ada perdamaian ya. Ya. Nah, di situ tidak ada negara yang berani spekulasi, ada instansi yang spekulasi. Kalau berani dia membuat perdamaian, wah ada apa nih spesialisasi? Siapa nih orang? Kok bisa berdamai? Ketika sudah ada buat laporan. Ya kalau Jadi dalam tidak- konteks dokumen tidak negara Bi, ada memang instansi. itu tidak bisa perdamaiannya di luar dokumen negara lah maksudnya. Nah, tidak ada instansi itu yang Karena itu sudah ada pidana tersendiri untuk siapa yang memalsukan dokumen negara, itu sudah ada aturan sendiri yang mempidana itu, bukan hanya aturan umum yang di KUHP aja. Sudah ada tersendiri, bahkan misalnya di Undang-Undang Aminduk Spesialis sendiri, lah dia ya, spesialis lah ya, gitu. Iya, Pak. Terus Nah, terkait dengan pemalsuan terhadap di luar dokumen negara, apakah mencabutnya ini berdasarkan perdamaian atau alasan pemaaf tadi? Bisa nggak itu diaplikasikan? nggak bisa. Delik-delik aduan absolut dan relatif tadi, gitu loh. Iya. Pemalsuan itu kurang lebih jadi delik aduan absolut tetap. Jadi tetap harus ada perdamaian, Pak. Perdamaian berarti Jadi, tetap, kan itu karena loh gini, kesimpulannya maksudnya. Pemalsuan itu sama dengan penipuan, nggak ada bedanya sebenarnya. Cuman kalau pemalsuan dia ada alat yang digunakan dipalsukan untuk menipu. Kalau unsurnya itu hampir sama, nggak ada bedanya. Jadi unsurnya itu kan merugikan, membuat keuntungan diri sendiri atau orang lain sama. Cuman ada alatnya aja yang dipalsukan. Tapi untuk niatnya itu ya nipu. Iya kan 263 terkait dengan pemalsuan itu kan tidak harus selalu jadi ujung-ujungnya penipuan. Kan bisa aja dipalsukan lalu dia gunakan untuk tidak harus menipu tetapi merugikan pihak yang di dokumen yang dipalsukan tadi. Gitu loh. Contohnya Contohnya begini, ya. Contohnya begini. Saya mengajukan kredit motor misalnya, ya, kredit motor menggunakan Aplikasi. KTP-nya si Indra. Kayak tadi benar, KTP-nya si Indra, tetapi KTP-nya bukan ku pinjam KTP si Indra, tapi data-datanya ku palsukan. Tapi ku pakai untuk keperluanku. Ya kan? Sehingga pada saat sudah disetujui, macetlah ini cicilan kreditnya. Nah, yang dicarikan si Indra, bukan saya, karena dia yang punya data di sana. Nah, merugikan orang lain nggak? gimana? Merugikan orang lain nggak, Bang? Ya, merugikan pihak ketiga di sana kan karena tidak terbayar tadi kreditnya, sehingga ya kan harus dicari datanya ini. Nah, penipuannya kan tidak ada di sana. Maksudnya harus ada yang merugikan sih. Aduh, lucu aku kan. Tanpa ada yang dirugikan pun namanya pemalsuan. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Jangan tunggu adanya yang dirugikan. Bahasanya bagaimana sih? Kalau Bagaimana? tahu ada yang dipalsukan, Ah, jadi itu secara sesuatu- langsung unsurnya masuk pidananya. Unsurnya masuk. Jika pihak yang berkeberatan ini tidak mau gitu. Iya. Bang, cetek banget ilmunya tentang KUHP. Bukan Susah seperti gini. Anggaplah si A memasukkan si B, ya. Perusahaan si B, tapi yang mengetahui si C. Ingat, peristiwa perbuatan pidana orang yang mengetahui, melihat, ya kan, wajib melaporkan. Jadi tanpa pun si B yang sebagai korban, ya, dia tidak, misal si B pergilah dia kemana-kemana tidak, tapi si C tahu, si C bisa melaporkan. Jangan tunggu yang namanya adanya kerugian dari si B, tidak ada itu di dalam pidana. Lihat konteks Nih, case-nya. kita buka ya. Pasal 263 ya, kita buka. Lo jangan ngomong kita tanpa ini. Memang berani aku. Ayo, 3 botol bir. Pemalsuan tidak harus ada yang dirugikan. Jadi kalau ada yang mengetahui pemalsuan itu, apakah sudah digunakan produk B. pemalsuan itu otomatis bisa B. unsurnya Pemalsuan masuk.
tidak hanya sifatnya merugikan si B, si korban, ada yang sifatnya menguntungkan juga bisa. Tapi Ya, kan ini betul. sifatnya adalah konteks pidananya yang dipalsukan. Karena tidak berhak. Contoh, si A bisnis lah, si A pinjam tanda tangan palsunya lah, ya kan? tanda tangan. Dokumennya. Tiba-tiba untung lah bisnisnya si A. Enggak harus rugi. Harus Kita baca dulu Nah, dia lagi mau baca tuh. kita baca dulu pasal. bahasanya harus ada yang tapi Cuki, woi, dengar dulu. Kita baca dulu pasalnya. Barang siapa yang membuat surat palsu atau surat yang dapat menimbulkan suatu hak peringatan atau pembebasan utang atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam dengan jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Tahu? Kau baca unsur pasalnya itu. Inti itu nanti junto 378 itu kelihatannya tuh. Kalau pasal itu. 263. Kau baca unsur pasal itu. Udahlah, nggak jelas ngomong masalah mana aja nggak tahu unsur pasal. Nggak pernah berarti. nanti ya kita Pokok pidana paling dasar. ahli lah kita ahlikan.